Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Khairul sekalian, hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan anak kandung dari Nabi Zakaria. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Zakaria di lingkungan yang sangat mendukung. Hal ini membuat Nabi Yahya terhindar dari perbuatan maksiat dan syirik. Dijelaskan bahwa Nabi Yahya merupakan salah satu Nabi Allah yang memiliki berbagai keistimewaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan dosa semasa hidupnya sampai terbebas dari dosa. Hal ini bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari, yakni artinya setiap anak Adam memiliki dosa di hari akhir nanti kecuali Yahya bin Zakaria. Kelahiran Nabi Yahya sangat dinanti-nanti oleh kedua orang tuanya. Pasalnya ketika Nabi Yahya lahir, kedua orang tuanya sudah dalam usia lanjut. Hal ini membuat Nabi Zakaria sangat khawatir tentang penerusnya, sebab semua kerabatnya adalah orang Bani Israel yang menantangnya. Ia khawatir jika ia meninggal, tidak ada yang memimpin umatnya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Sampai suatu ketika Nabi Yahya diberi wahyu kepada Allah bahwa ia akan diberi putra yang soleh yang diberi nama Yahya. Ketika Nabi Zakaria diberi wahyu oleh Allah bahwa ia akan diberi putra yang soleh yang diberi nama Yahya. Semasa kecilnya, Nabi Yahya telah memprioritaskan untuk belajar semua hal di masa pertumbuhannya. Ia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak memberikan kerugian pada dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan dijelaskan kalau Nabi Yahya memiliki ketekunan dan rajin mempelajari urusan agama. Karena itulah Nabi Yahya menolak untuk bermain. Nabi Yahya juga dengan tegas memberi pelajaran kepada teman-temannya bahwa ia dan orang-orang di sekitarnya diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah, bukan untuk bermain-main. Pernah suatu ketika teman Nabi Yahya sedang menyiksa binatang. Namun tindakan beliau berbanding terbalik dengan temannya. Beliau justru menyayangi setiap binatang. Karena itulah beliau disayangi oleh binatang. Beliau sudah memiliki akhlak yang mulia dan sayang kepada makhluk Allah. Nabi Yahya dikenal dengan penyayang kepada setiap makhluk Allah. Pernah suatu ketika Nabi Yahya sedang berdoa di tengah gurun. Hal ini beliau lakukan karena sangat cinta kepada Allah SWT sampai tak kuasa membendung air matanya. Hal ini lantas membuat para binatang di sana terdiam, padahal para binatang tersebut melolong dan mengaum. Para binatang ternyata mengetahui bahwa Nabi Yahya sedang berdoa. Para binatang terdiam karena menghormati Nabi Yahya dan memilih menjauh dari Nabi Yahya. Ketika Nabi Yahya lapar, beliau akan memakan belalang dan minum air yang beliau ambil dari sungai. Hal ini lantas membuat Nabi Yahya menyadari bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling menerima nikmat paling banyak. Nabi Yahya merenungkan bahwa kekayaan sejati ialah kekayaan hati dengan selalu ikhlas menerima pemberian Allah. Pernah suatu ketika Nabi Yahya pernah dihampiri oleh iblis. Kedatangan iblis tidak lain untuk memujuk Nabi Yahya. Namun tindakan iblis gagal seketika karena Nabi Yahya telah mengetahui bahwa iblis akan menggodanya. Lalu tibalah suatu hari iblis datang kembali dengan niat ingin menggoda Nabi Yahya. Namun lagi-lagi tindakan iblis gagal karena Nabi Yahya merupakan makhluk Allah yang paling dijaga. Nabi Yahya mengembuskan nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Mayatnya disemayamkan di Masjid Umayyah Syria atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Agung Damaskus. Kematian Nabi Yahya membuat orang-orang merasa berduka. Sosoknya yang lemah lembut orang-orang merasa kehilangan. Sekian kultum hari ini mengenai kisah Nabi Yahya. Semoga dapat menginspirasi sahabat Khairul sekalian. Kelapa muda segar rasanya. Selamat berbuka puasa untuk sahabat Khairul dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.